Kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansyah ke UPT Kayu dan Produk Kayu Pasuruan dihadiri unsur Forkopimda Kota Pasuruan, Kepala UPT Pasuruan serta dinas terkait dalam rangka kunjungan kerja. Senin tanggal 24 Mei tahun 2021 pukul 14.30 WIB. Dalam kunjungan sore itu, Khofifah mengawali secara simbolis dengan pemberian bingkisan berupa bahan pokok kepada buruh mebel dan pekerja kasar di kawasan UPT tersebut. Di sela kunjungannya, Khofifah menyempatkan diri melihat proses produksi mulai dari bahan setengah jadi sampai barang jadi berupa mebeler. Selain itu, Khofifah mengatakan bahwa 3 andalan ekspor Jawa Timur terdiri dari perhiasan, perikanan, dan furnitur. Yang mana Kota Pasuruan merupakan sentra furnitur di Jawa Timur. Kota Pasuruan adalah sentra mebel dan saya telah berembuk dengan Saifullah Yusuf Wali Kota Pasuruan, untuk segera bekerja sama menyiapkan plaza mebel yang desainnya mengikuti modernisasi sesuai namanya. Karena saya perlu melihat apakah sudah memenuhi kebutuhan mebeler di sekitar sini. Dan ternyata masih butuh sarpras, sarana dan prasarana baru, butuh alat-alat yang modern, butuh desainer, terangnya. Lebih lanjut, Khofifah berharap untuk desainer bisa memberdayakan anak-anak muda Pasuruan untuk dikursuskan. Menurutnya butuh waktu 3 bulan untuk itu, dan setelah itu hunting, berburu ke berbagai link, jaringan, yang ada untuk mengetahui market pasar apa yang diharapkan sekarang. Di saat yang berbeda, Wali Kota Pasuruan juga menyokong apa yang disampaikan Khofifah untuk segera membangun plaza mebel. Dengan mendirikan SMK Perkayuan, saya kira ini harus kita sambut. Tugas kita adalah menyiapkan lahan yang insya Allah nanti kita carikan tanah Pemkot yang berada di area Bukir dan sekitarnya. Ya, tahun ini kita akan siapkan, kalau perlu 2 bulan ke depan sudah siap, kita hibahkan. Rencananya Ibu Gubernur tahun 22 sudah digarap, kemudian akhir 22 atau awal 2023 insya Allah nanti akan dikirim. Yang kedua, pasar ini akan coba dibuat desain dulu untuk membuat plaza tadi. Nah, plaza itu desainnya harus modern dan harus sesuai dengan kebutuhan hari ini, di mana lahan itu sebisa mungkin multifungsi atau bangunan itu sebisa mungkin multifungsi. Mungkin salah satu yang diharapkan nanti jadi pasar akhir pekan, pasar mebel akhir pekan dengan harga yang misalnya tentu lebih murah dibanding hari-hari biasa. Terus menjadi keinginan Gubernur menjadikan Kota Pasuruan sebagai pusat mebel. Ya memang selama ini kan sudah jadi pusat mebel. Cuma terus terang kita punya beberapa masalah. Pertama soal bahan baku, kedua soal SDM. Kita dulu itu unda-undi. Apa ya unda-undi? Ya pokoknya ya seimbang sejajar dengan Jepara. Tapi belakangan ini terus terang aja kita sedikit tertinggal. Maka itu kita ingin bangkit untuk mengejar ketertinggalan itu. Nah, potensi-potensinya, kemudian sumber dayanya kita persiapkan dengan baik. Kita punya potensi misalnya seperti UPT ini ya. UPT punya Pemprov ini yang sebenarnya menjadi salah satu aset tidak saja Jawa Timur, khususnya tentu Kota Pasuruan. Di tempat ini nanti teman-teman IKM mebel bisa belajar atau bisa meminjam alat nanti yang diperlukan, misalnya seperti itu. Tapi kita juga butuh pasar. Kita ingin mengingatkan kembali bahwa Anda kalau butuh mebel, Anda datang ke Pasuruan. Nah, ketika kita mengingatkan orang lain datang ke sini, di sini harus ada produk-produk yang memang diminati pasar. Kalau itu terjadi maka akan berkelanjutan. Tapi kalau cuma bangunan itu produknya tidak cocok dengan pasar, ya orang akan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu problemnya ya. Kalau yang gas terbakar itu ya ini mau dibikin DED-nya dulu. Ini yang membuat DED-nya perencanaannya kita. Nah, setelah itu nanti pembiayaannya dari provinsi. Sama dengan SMK tadi. Tanahnya dari kita, biaya pembangunannya dan tata kelolanya atau pengelolanya adalah Pemprov.
Kalau ini nanti yang merencanakan kita, kemudian yang bangun provinsi, tapi pengelolaan oleh Pemkot. Selain itu Kepala Dinas UPT, Desak Nyoman Siksiawan mengatakan, kunjungan Gubernur melihat perkembangan UPT kami terhadap UKM sekitar. Karena UPT sangat berperan untuk membesarkan kemajuan UKM. Kelemahan kita ada di desainer dan finishing produk, yang mana tahun ini kita mendapatkan hibah mesin-mesin produksi dari Gubernur. Dan pastinya akan meningkatkan potensi SDM yang ada dan bisa membantu memajukan UKM, tutur Desak Nyoman S. Nanti biasanya yang siap, aman.